Miliaran manusia pernah terlahir di muka bumi, namun hanya ada satu nama yang terus diperdebatkan bahkan selama hampir 2000 tahun setelah kematiannya. Sosok yang diimani sebagai anak Allah, namun juga dituduh sebagai penyihir, pemberontak, bahkan pelarian yang kawin lari dengan seorang perempuan muridnya sendiri. Bukan Kaisar Julius, bukan Napoleon, bukan pula Nabi Muhammad. Namanya Yesus dari Nazaret, satu-satunya tokoh sejarah yang menjadi titik silang antara iman, kontroversi, politik, dan sastra spekulatif. Di era ketika fakta dimixing dengan fiksi dan sejarah dilipat-lipat menjadi mitos Hollywood, muncul sebuah pertanyaan mengguncang yang sering jadi bahan utama konspirasi. Benarkah Yesus tidak disalib? Dan yang lebih gila lagi, apakah Yesus justru kabur dan menikahi Maria Magdalena? Celakanya, sebagai umat Kristiani, kita seringkali tak siap menjawab tuduhan itu. Ucapan kita terbata-bata, logika tak teratur, seolah takut. Takut kalau sosok Yesus yang kita imani akan runtuh oleh teori-teori liar tak berdasar. Semua akan dibongkar, ditelanjangi, dan dibedah tanpa ampun bersama Petrus di awam tebar garam. Teori konspirasi tidak pernah muncul dari ruang hampa. Ia hidup dan menjalar di antara kepingan fiksi dan rasa haus zaman modern terhadap spiritualitas yang tak lagi percaya pada otoritas. Dan Brown dengan The Da Vinci Code bukan sekedar menulis novel. Ia membuka pintu bagi generasi yang lebih percaya pada sandi-sandi rahasia daripada Injil yang dibacakan di gereja. Mengapa? Karena tafsir Injil pada saat homili seringkali tereduksi, entah karena kurangnya waktu, pembawaan romonya yang kurang tajam, atau hal-hal internal problematik lainnya yang membuat Injil tidak terkupas dan tersajikan dengan baik. Lalu muncullah klaim-klaim liar bahwa Yesus tidak pernah disalib, melainkan diselamatkan diam-diam dan disembunyikan oleh para pengikutnya, sehingga Yudaslah yang menggantikan posisi Yesus di kayu salib. Teori ini juga diamini sebagian kecil dokumen gnostik seperti Injil Yudas, dan puncaknya bahwa Yesus menikahi Maria Magdalena, dan dari mereka lahirlah sebuah garis keturunan rahasia yang konon dijaga oleh organisasi misterius selama ribuan tahun. Sekilas terdengar bombastis, namun banyak yang mengaku terbuka matanya. Mengapa? Karena di zaman post-truth, orang lebih tertarik pada sensasi alternatif daripada kebenaran historis. Dan celakanya lagi, teori ini juga diam-diam diklaim sebagai lebih masuk akal oleh sebagian orang yang kecewa pada lembaga agama. Tapi, apakah benar-benar masuk akal? Atau akal-akalan agar bisa masuk? Teori bahwa Yesus tidak disalib sebenarnya memiliki dua versi besar. Versi yang pertama adalah versi gnostik yang ditemukan dalam teks seperti Injil Yudas dan Injil Thomas yang tidak diakui sebagai bagian dari kanon kitab suci. Di sana diceritakan bahwa Yudas tidak mengkhianati Yesus, melainkan membantunya lepas dari penderitaan jasmani. Maka Yudas menggantikan Yesus di kayu salib, sedang Yesus menyaksikan dari kejauhan. Tapi dokumen-dokumen ini baru muncul berabad-abad setelah peristiwa penyaliban dan berisi paham dualisme platonik yang sangat bertentangan dengan kekristenan awal. Paham dualisme ini berpendapat bahwa tubuh adalah penjara jiwa dan salib adalah kekalahan spiritual. Versi kedua muncul dari perspektif teologis dalam Islam, khususnya yang bersumber dari surah An-Nisa ayat 157, yang secara garis besar mengatakan, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Dalam tradisi Islam, ayat ini ditafsirkan sebagai penolakan terhadap penyaliban Yesus atau Isa Al-Masih.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa Allah tidak membiarkan Isa atau Yesus wafat secara tragis di kayu salib, melainkan mengangkatnya langsung ke surga. Sebagai gantinya, seseorang yang diserupakan dengan Isa dan dalam beberapa tafsir disebutkan sebagai Yudas Iskariot mengalami penyaliban tersebut menggantikan Yesus. Namun, tidak semua penafsiran menyebutkan nama secara spesifik. Sayangnya, secara historis, klaim bahwa Yesus tidak disalib tidak pernah tercatat dalam sumber-sumber abad pertama maupun kedua. Narasi tersebut baru muncul pada abad ke-7 bersamaan dengan munculnya Islam, jauh setelah kekristenan menyebar luas ke dunia Romawi dan Timur Tengah. Sementara itu, keempat Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semuanya berasal dari abad pertama. Mereka ditulis oleh saksi mata langsung atau oleh komunitas yang berada sangat dekat dengan para rasul, sehingga lebih mencatat peristiwa-peristiwa asli yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari sinilah muncul titik perbedaan mendasar, bahwa narasi penyaliban bukan hanya bagian dari iman, tapi juga bagian dari memori kolektif komunitas awal Kristen yang terdokumentasi jauh lebih awal daripada alternatif lainnya. Bahkan terdokumentasi dengan rapi oleh orang yang memusuhi para jemaat perdana. Agar ulasan kita semakin sahih dan bebas dari bias, mari kita lepaskan iman sejenak dan berpikir sebagai peneliti sejarah. Yesus bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai tokoh publik yang dieluk-elukan ribuan orang. Ia diarak masuk ke Yerusalem dan diikuti massa yang berseru, "Hosana Putra Daud." Ajarannya dikumandangkan dari desa ke desa, dan oleh karena itu wajahnya pasti dikenali. Setidaknya Yesus dikenal sebagai penyembuh serta musuh ahli Taurat dan para imam agung. Jika kemudian seorang lain, misalnya Yudas, disalib menggantikan Yesus, lalu disangka sebagai Yesus, tentu ini sangat tidak masuk akal, karena sangat jelas rakyat Yerusalem mengenal wajah Yesus. Penjaga Romawi tahu siapa target mereka. Dan yang paling pasti, imam-imam Yahudi tahu siapa musuh utama mereka, karena mereka rela begadang sepanjang malam untuk menunggu Yesus diseret ke hadapan mereka. Jika yang disalib bukan Yesus, lalu kemana Yesus kabur? Dan mengapa tidak ada satu orang pun saksi yang menyadari kesalahan itu dan mengajar Yesus untuk benar-benar disalibkan? Lagi pula, dari sudut pandang politik, Yesus adalah ancaman ideal. Yesus mengaku sebagai raja, dan bangsa Yahudi di bawah kekuasaan Romawi tidak boleh punya raja selain kaisar. Jadi, jika Yesus benar-benar lolos dari salib, mengapa para imam, para serdadu Roma, dan rakyat yang kecewa tidak mengejar dan menyalibkannya kembali? Tentu, zaman itu bukan zaman digital, tapi zaman itu juga bukan zaman tanpa informasi. Nama Yesus terlalu besar untuk kabur tanpa jejak. Dan dari konspirasi Yesus melarikan diri dari salib itu, muncul konspirasi lain ibarat sinetron yang bersambung. Yesus menikahi Maria Magdalena. Jika penderitaan salib dianggap ilusi, maka jalan pelarian harus tampak nyata. Dan disinilah Maria Magdalena menjadi panggung baru bagi teori yang tak kalah bombastis bahwa Yesus kawin lari dengan Maria Magdalena dan membangun dinasti rahasia di Perancis. Narasi ini difantasikan secara liar dalam berbagai karya fiksi, termasuk Holy Blood, Holy Grail, dan puncaknya dalam The Da Vinci Code. Di sana, Maria Magdalena disebut sebagai istri Yesus yang hamil saat melarikan diri ke Gaul, dan keturunannya diklaim tersembunyi dalam garis keturunan para bangsawan Eropa. Dalam semua dokumen tertua kekristenan, baik Injil kanonik
maupun tulisan-tulisan non-kanonik yang lebih liar seperti Injil Filipus atau Injil Maria, tidak satu pun menyebut Maria Magdalena sebagai istri Yesus. Bahkan teks Gnostik yang sering dikutip untuk mendukung teori ini seperti kutipan bahwa Yesus mencium Maria di mulutnya sangatlah ambigu dan sangatlah simbolik. Apalagi dalam tradisi Yahudi abad pertama, jika Yesus memang punya istri, itu bukan hal yang akan disembunyikan, melainkan akan menjadi fakta publik dan dicatat dengan jelas. Lebih dari itu, narasi ini mengabaikan satu hal penting. Seluruh misi Yesus tidak pernah tentang membangun dinasti duniawi. Lihat saja Injil Yohanes bab 6. Ketika orang-orang hendak menjadikannya raja, Yesus malah menyingkir. Yesus memilih jalan penderitaan, bukan pewarisan biologis. Dan jika Yesus memang ingin membangun sebuah garis keturunan rahasia untuk melanjutkan darah kudusnya, mengapa justru warisan yang paling kuat dari hidupnya adalah wafat di kayu salib, bukan pewaris di istana tersembunyi? Teori romantis ini lebih menyerupai proyek psikologis manusia modern yang haus akan kisah cinta yang konspiratif ketimbang refleksi jujur atas realitas sejarah dan iman. Tentu saja, konspirasi semacam ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia bertumpu pada satu pilar besar yang terus digoyang dengan asik, yang mempertanyakan otoritas kitab suci dan tradisi gereja. Salah satu tuduhan utamanya adalah kitab suci disunting oleh para pemimpin gereja awal untuk menyembunyikan fakta bahwa Yesus tidak disalib dan memiliki istri. Teori ini bertumpu pada pemikiran bahwa Konsili Nikea telah memilih Injil-Injil tertentu dan membuang yang lainnya demi kepentingan politik. Namun kenyataannya, jauh sebelum Konsili Nikea, tulisan-tulisan seperti Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes telah digunakan secara luas di berbagai komunitas Kristen di dunia Romawi, Afrika Utara, Syria, dan bahkan sampai ke India. Irenaeus, Uskup Lyon abad kedua, dalam bukunya Against Heresies dengan tegas membela keempat Injil ini sebagai satu-satunya yang otentik hampir 150 tahun sebelum Konsili Nikea. Justru teks-teks apokrif seperti Injil Yudas dan Injil Thomas muncul belakangan. Tentu saja, tuduhan akan tetap ada, dan semua tuduhan itu hanya akan berakhir menjadi fantasi bila dilawan dengan realitas sejarah bahwa Yesus adalah tokoh publik, dikenal dan dicintai sekaligus dibenci secara terang-terangan. Sumber dari semua konspirasi yang telah disebutkan hanya satu, yaitu keraguan tentang apakah Yesus benar-benar disalibkan atau tidak. Jika kita membuka catatan sejarah, bukan hanya dari kitab suci, tapi dari sumber-sumber lain di luar kekristenan, maka kita akan menemukan fakta yang sangat bertentangan dari teori tentang Yesus yang digantikan oleh orang lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Catatan pertama datang dari Flavius Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama yang bekerja untuk Roma. Dalam Antiquities of the Jews, ia menyebut Yesus sebagai orang bijak yang disalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Walau teks ini diyakini telah disunting oleh para penyalin Kristen, sebagian besar akademisi sepakat bahwa referensi tentang penyaliban adalah valid dan otentik. Catatan kedua datang dari Tacitus, seorang sejarawan Romawi dan juga seorang pagan. Ia menulis dengan nada yang sangat antisipatik kepada Kristus. Dalam Annales 1544, ia menyebut Kristus, dari mana nama Kristen berasal, menderita hukuman mati di bawah Pontius Pilatus pada masa Kaisar Tiberius. Dan yang sangat jarang didengar adalah catatan dari Lucianus dari Samosata. Ia adalah seorang satiris Yunani abad kedua yang mengejek orang Kristen karena menyembah manusia yang disalib dan hidup menurut ajarannya. Bahkan, ejekan musuh pun secara tidak sengaja mengafirmasi inti dari iman Kristen. Penyaliban Yesus adalah fakta yang dikenal luas, bukan rahasia yang disembunyikan.
Berbagai catatan kekaisaran Romawi, terutama pada zaman Kaisar Tiberius dan prokurator sekaligus gubernur Romawi untuk wilayah Yudea, Pontius Pilatus, mencatat tentang peristiwa penyaliban Yesus yang disebut sebagai kegemparan menjelang hari Yahudi. Dan tentu saja, yang paling kuat adalah kesaksian para murid sendiri. Jika Yesus memang tidak disalib, atau jika hanya Yudas yang menggantikannya, maka para murid seharusnya tahu. Tapi mengapa mereka justru bersedia mati demi mengakui bahwa Yesus telah wafat dan bangkit? Mengapa Petrus disalib terbalik di Roma, Yakobus dipenggal, dan hampir seluruh rasul mati sebagai martir? Jika semua itu hanyalah akal-akalan, tidak ada manusia waras yang rela mati mengenaskan demi dusta yang mereka sendiri ciptakan, kecuali memang yang mereka saksikan bukanlah ilusi, tetapi sesuatu yang terlalu nyata untuk dibantah, sebuah kebenaran yang terlalu kuat bagi hati untuk menyangkal nurani. Dalam realitas yang tak selalu indah, Yesus tidak menutupi luka atau penderitaannya. Ia memilih salib agar setiap luka kita dapat berubah menjadi harapan dan keselamatan. Kisahnya mengajarkan bahwa kebenaran sejati muncul dari keberanian dalam menghadapi kegelapan. Semua itu jauh dari cerita fiksi yang kelewat manis. Disitulah kekuatan iman sejati teruji dan berdiri dalam menghadapi kenyataan tanpa keraguan atas penderitaan. Di Awam Tebar Garam, kami mengajakmu untuk menyelami sejarah dan merenungkan iman dengan jujur dan bebas dari sensasi murahan. Klik like jika video ini membuka pikiranmu. Subscribe agar tak tertinggal pembahasan mendalam berikutnya. Dan nyalakan loncengnya, karena di Awam Tebar Garam, kita tak hanya bertanya, kita menyingkapkan kebenaran. Karena bersama Awam Tebar Garam, dalam temaram berpikir semakin mendalam. Setiap super thanks yang Anda berikan, berapapun nominalnya, adalah sebuah dukungan yang sangat berarti dan akan digunakan untuk membeli buku-buku demi menunjang kreator channel ini dalam belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Terima kasih atas dukungannya, berkah dalam.